Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas hidup untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur. Tuhan karuniakan kami lagi hari baru untuk kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab. Kita membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 28 demikian. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 28 yang kita baca tadi mengatakan bahwa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya, bagi orang Kristen, kita peringati di dalam Paskah. Setiap tahun kita merayakan Paskah, merayakan atau memperingati
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan itu juga ada di dalam rumusan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu salah satu pernyataan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Nah, saudara-saudara, Kristus dibangkitkan sebagai yang sulung dari semua orang mati untuk naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Sebagaimana dosa telah datang ke dunia melalui satu orang, yaitu Adam, dan dosa itu menjalar sehingga kita semua berdosa, termasuk saudara dan saya berdosa, karena dosa itu menjalar dari Adam sampai kepada keturunan sekarang ini. Jadi kita semua berdosa. Karena dosa masuk melalui satu orang, demikian pula kebangkitan orang mati melalui satu orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca berkata demikian. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi dosa sudah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Dan dosa itu menjalar sampai kepada kita sekarang. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Yesus Kristus sudah datang ke dunia untuk menebus segala dosa. Dia mati dan dikuburkan, dan dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus telah bangkit dari kematian sebagai yang sulung dari semua orang mati, maka kita percaya juga kelak ketika kita giliran kita menghadap Tuhan, mati, meninggalkan dunia ini, maka kita percaya juga sebagaimana Yesus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, maka kita juga telah disatukan bersama Kristus. Karena ketika kita semua sudah menerima baptisan kudus, kita sudah disatukan dalam kematian Yesus, dan kita juga sudah disatukan dalam kebangkitan Yesus. Sebagaimana Yesus telah naik ke sorga, demikian pula semua orang kelak akan dibangkitkan dan hidup bersama Kristus di sorga. Itu yang disampaikan firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa ayat 23, namun tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi saudara dan saya bersyukur bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus. Kristus sebagai buah sulung dari kebangkitan orang mati dan telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Maka ketika Yesus datang kembali sesuai dengan janji firman Tuhan, dan itu yang kita nanti-nantikan, maka kita juga akan dibangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sebagai milik Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Kita percaya ketika kelak kita meninggalkan dunia ini,
sudah ada jaminan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus. Sudah ada jaminan kebangkitan bagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus. Dan sudah ada jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah memperdengarkan suaramu kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah janji-janji Tuhan senantiasa digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, berkati kami agar apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari halaman GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.